Ustaz Somad, kata dia, iya, itu kan ada ayat dalam Al-Quran. Adik-adik hafal semua ayatnya. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, salah. Bohong dan salah itu di otak Pak Ustadz. Oh iya, saya bilang. Padahal saya tahunya baru itu. Bohong itu Pak Ustadz, orang pembohong itu letaknya di sini Pak Ustadz. Ada seorang pekerja tambang bekerja di bawah perut bumi. Lalu karena suatu eksiden, kejadian musibah, kepalanya terbentur besi. Menurut prediksi dia mati, tapi ternyata diselamatkan, sehat. Setelah sehat, perilakunya berubah. Kenapa? Karena terjadi kesalahan pada otak bagian depan. Nasiyatin, kazibatin, khati'atin. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan atas. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta, PHP, pemberi harapan palsu. Katanya mau dinikahi tapi ternyata enggak. Khati'atin, salah, dosa, jahat, nakal, semuanya berawal dari otak. Yang menjelaskan itu siapa? Dokter. Ketemu dengan ayat. Di paguyuban Pasundan kita mempunyai nilai, yaitu nilai keislaman dan kesundaan, termasuk juga di Fakultas Kedokteran. Ketika kita berhadapan, misalnya begini ya, teman-teman sekalian, ketika seorang politisi yang pengen jadi politisi bagus, maka sangat wajar kalau dia dekat dengan kekuasaan. Kalau dia seorang pengacara, sangat mungkin kalau dia dekat dengan hakim sebagai memutus perkara. Nah, seorang dokter yang keseharian berkaitan dengan sakit dan sehat, apalagi bergulat dengan hidup dan mati, semestinya lebih dekat kepada yang menguasai sehat, yang menguasai hidup, dan yang menguasai mati. Tapi pada realitanya, umumnya Ustaz, kami ini para dokter lebih dekat dengan jurnal, lebih dekat dengan alat, lebih dekat dengan obat daripada dekat dengan yang menciptakan hidup, yang memelihara hidup, yang memelihara sehat, dan yang memberikan kesembuhan. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kami, Ustadz. Silakan waktu seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pembentuk karakter mahasiswa UNPAS yang mempunyai nilai-nilai keislaman. Begitu barangkali Ustadz sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, kaset ya. Jangan lupa singgah berenang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Tahu ya? Kumaha sadayana? Damang. Apa kabar adik-adik calon-calon dokter spesialis semua sehat? Di Mesir itu masyarakatnya terbagi dua. Ada yang religius, yang agamis, yang dekat ke agama. Itu biasanya orang Al-Azhar, dipanggil dengan Azhari. Jadi kalau ada orang yang agamis dipanggil Azhari. Kelompok kedua yang lebih pada nasionalis, dia agak kurang ke agama, itu disebut dengan Afandi. Di sini ketemu keduanya, Azhar Afandi. Ada Azhar, mana Azhar? Jadi tadi waktu saya lihat nama dipajang, oh ternyata pertemuan religius dengan nasionalis itu di Pasundan. Adanya di sini ya. Yang sama kita hormati Bapak Rektor.
Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Azhar Afandi, dan seterusnya. Jadi kalau kita titelnya nggak hafal di ujung, gitu caranya. Dan seterusnya. Beserta bapak-bapak wakil rektor. Begitu juga dengan Bapak Dekan beserta wakil-wakil dekan. Dan tentu saja Bapak anggota Ikatan Asep Internasional. Pak Asep. Asep sedunia. Sama, saya juga ada begitu. IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bapak Ibu dosen, dan tentu saja yang teristimewa adalah adik-adik saya, calon-calon orang-orang hebat di masa akan datang. Kalau kami ini masa lalu, sudah mentok, sudah habis. Kalau adik-adik ini adalah, ya gimana ya, susah mengungkapkannya dengan kata-kata karena tidak semua rasa bisa diwakili oleh kata. Saya sekarang ini tidak seperti sedang memberi kuliah umum ini. Ini seperti sedang pembekalan calon dokter-dokter yang akan dikirim ke daerah tertinggal. Kok begitu Pak Ustadz? Ini Pak Dokter, kalau ada yang mau disela atau ini, kita kan dialog santai ya. Siap. Nah, jadi saya ngomong, soalnya saya ini kalau udah jumpa mikrofon ini susah berhentinya. Jadi saya ngomong terus. Saya alhamdulillah selama perjalanan dakwah ini memang sering itu kolaborasinya memang dengan dokter. Misalnya kami tulis aja di YouTube itu UAS pedalaman. Itu nanti akan muncul saya naik perahu masuk ke hutan. Itu kalau saya masuk ke pedalaman memang kolaborasinya dengan dokter-dokter. Karena di dalam nggak bisa tablik akbar. Nggak ada sound system. Iya betul. Nah itu Di kampung ditulis. itu banyak santet, Ustaz. Banyak santet Ustaz jangan masuk kampung itu, banyak santet. UAS di pedalaman. di pedalaman. Iya. Jadi yang menemani saya masuk pedalaman itu dokter. Sampai di dalam kami buat acaranya nggak tablik akbar, acaranya periksa kesehatan gratis. Kemudian operasi bibir sumbe, kemudian acara khitan massal. Saya ditawarin juga itu, acara khitan massal pemotongan pertama oleh Ustadz Somad. Saya nggak mau. Saya khawatir sakutnya habis kan. Hilang masa depan dia. Kasihan calon istrinya, Ustaz. Jadi kolaborasi sampai hari ini itu setiap Jumat Sabtu pekan kedua ada namanya gerakan Yayasan Tabung Wakaf Umat khitan massal 99 orang setiap bulan. Makanya selalu iklannya, ikutilah program khitan massal bersama Ustadz Somad dan Sunatron. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Jadi jangan mempersempit dakwah hanya pada mimbar, ceramah, khutbah, tausiah. Dakwah itu bukan cuma ceramah. Bahkan di beberapa tempat kita nggak bisa ceramah. Saya sendiri sudah mengalami. Justru dengan dokter, maka saya senang sekali ketika disampaikan. Saya ke Jawa Barat ini setahun sekali, dan selama datang itu 4 hari, datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, nanti Senin pulang. Dan saya diberitahu nanti jadwal kita di Universitas Pasundan, Fakultas Kedokteran. Senang sekali, kenapa? Berarti saya ketemu dengan partner-partner masa depan. Kalau umur saya Siap Nyuna? 99 siap. 99. Kalau umur saya panjang, badan saya sehat, dari Sabang sampai Papua, program-program yang model begini, insya Allah kita bisa berkolaborasi, insya Allah. Nanti saya dapat kabar dari Pak Dr. Asep, Ustadz Somad, masih ingat dulu waktu kuliah umum di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan? Iya, sekarang dia sudah jadi kepala rumah sakit umum daerah Anu. Sekarang dia sudah jadi kepala puskesmas. Sekarang dia sudah jadi dakwah. Dia mau bawa ustadz. Nah, jadi kita berkolaborasi. Ini dokter, ini ustadz.
Yang dokter ini ilmunya nyata, jelas. Bukan berarti saya bilang ini nggak jelas. ini nggak kelihatan, nggak nampak, dia nggak nyata. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa menjadi dokter juga bisa mengajak orang ke jalan Tuhan. Bahkan kalau saya yang ngomong, Pak Asep, kalau saya ngomong orang belum tentu percaya. Sholat, saya bilang, berapa banyak istri-istri ngadu ke saya, Ustadz tolonglah nasihati suami saya sholat. Saya ceramahin, nggak mempan. Tapi begitu dokter yang ngomong, percaya. Dan dokter nggak perlu suara menggelegar, sound system tablik apa, nggak perlu. Dia ngomong lembut aja, Pak, kelihatannya Bapak udah nggak lama lagi. Langsung itu. Kalau nggak percaya, kalian coba nanti. Nah, makanya nanti kalian siap-siap aja kalau saya ajak. Nah, kalau pokoknya kalau datang telepon nanti atau WA, saya bilang bisa kolaborasi, siap. Nah, itu berarti udah ngajak sholat itu. Kalau saya yang ngomong, nanti kamu akan mati, akan menghadap Allah, nggak percaya dia. Tapi kalau kalian yang ngomong, ini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai nih. Nah, jadi banyak hal sebetulnya cara berpikir kita salah karena kita sudah kadung mengkotak-kotakkan ini. Ini adalah urusan sholat, urusan dakwah, urusan puasa, urusan ngaji, urusan akhirat, urusan azab kubur, ini Ustadz Somad saja. Oh, nggak bisa begitu. Ini berat. Kita mesti bersama, Besti. Jadi harus berkolaborasi, bekerja sama. Kalau bahasa Islamnya watawasau bil haq watawasau bis sabr, bersama-sama. Kenapa saya bisa megang mikrofon ini? Iya, karena jari saya bersama-sama. Walaupun mereka berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang pendek. Bayangkan kalau jari ini jempol semua. Gimana mau ngupil? Artinya perbedaan kita ini dibuat Allah supaya kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang menganggap ini bidang saya di kedokteran, saya akan jadi dokter, saya hanya ngurus ini penyakit. Sedangkan ini urusan agama. Oh, nggak bisa begitu. Makanya ketika ada seorang penghafal Quran dapat beasiswa dari satu universitas ngasih program hafal Quran, dia nanya ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa ini Fakultas Kedokteran, tapi saya juga dapat beasiswa ke Madinah. Saya pilih mana ya Pak Ustadz? Saya orangnya nggak suka ngejudge langsung, nggak. Saya bilang gini, kalau kamu ambil Fakultas Agama Islam sudah banyak, saya bilang. Dan orang menganggap kalau sudah hafal Quran itu hanya guru pesantren, hanya imam tarawih. Tapi kalau kamu hafal Quran, kamu dokter, kamu ngomong, kamu jadi imam, kamu bicara, orang percaya. Dan isi ceramah kamu berkualitas karena kamu pertemuan timur dan barat, sains, teknologi, dan agama. Setelah ngomong itu sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Entah masuk mana dia, wallahu a'lam. Yang jelas sudah saya sampaikan. Saya ingin membuka cara berpikir kita yang sudah lapang luas ini, jangan dipersempit dengan dikotomi kotak-kotak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agama, budaya. Nah, tadi Pak Rektor menyampaikan itu bahwa ini tidak benturan. Dan memang orang Sunda ini memang cocok sekali dia jadi dokter. Kalau dari Sumatera itu kebanyakannya kan pengacara, kan? Oh, iya. Debit kolektor. Tapi kalau dari Pasundan ini, dari Sunda memang cocok jadi dokter. Maksudnya lemah lembut gitu, Ustaz? Lembut, karena orang sakit itu kan nggak bisa dengar kasar-kasar. Bayangkan kalau kami jadi dokter, apa sakit kau? Matilah kau, gitu ya. Mati dia langsung. Tapi kalau orang dari Bandung ini ngomong begitu ketemu, AA, gitu. Itu baru abjad huruf A baru.
baru A-nya aja udah. Katanya, sehat langsung. Lupa istri di rumah. Nah, jadi Islam itu datang tidak menghilangkan budaya. Enggak ada Islam datang menghilangkan budaya. Yang dihilangkannya itu yang bertentangan dengan tauhid, kemusyrikan. Adapun tentang pakaian, ya pakaian menutup aurat. Laki-laki ada batasannya, perempuan ada batasannya. Apalagi dokter ini saya tengok putih semua. Dan saya ternyata memang pas sudah nggak salah kostum. Baju putih, sorban putih. Tadi peci saya merah, diganti putih. Nah, jadi memang orang kalau sudah baju putih ini, ya cepat kelihatan kalau ada kotorannya. Makanya banyak orang suka pakai baju hitam. Kenapa? Karena nggak kelihatan dakinya. Termasuk saya lebih suka baju hitam, nggak nampak dakinya. Cuman baunya luar biasa. Artinya kalau kita pakai baju putih ini memang mesti hati-hati. Saya ustadz pakai baju putih, dokter juga pakai baju putih. Kalau dia melanggar sedikit aja, langsung kelihatan, langsung ketahuan. Nah, maka korps sebagai sebuah institusi, karena orang kalau satu saja yang melanggar, yang nakal, orang langsung semuanya, semua dokter bisa kena. Maka kalau kita jaga ini dengan baik, kita pelihara, satu saja semut yang jahat, satu pohon dibakar orang. Orang nggak tahu oknum. Ini oknum loh, oknum kok banyak kali kan? Oknum kok hampir semuanya. Nah, maka kita jaga. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, insya Allah ini dokter yang baik-baik, ahli surga semua insya Allah. Ada juga yang transit di neraka. Oh, nggak ada Pak Ustadz. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi bagaimana kita beragama, bagaimana kita berbudaya, sopan santun tata krama, nah, itu amat sangat baik. Walaupun mungkin bukan orang Sunda, bukan dari Bandung, datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, wilayah timur Indonesia, Ambon, Maluku, ambil yang lembut-lembut, yang baik-baik dari Sunda ini, ambil. Termasuk cara ngomong. Saya pun biasanya ngomong kan, coba tengok di rekaman saya itu, menggelegar. Tapi pas sampai ke sini, saya pun heran, bisa saya lemah lembut begini. Nah, jadi ada yang baik-baik itu. Lama saya berpikir, kenapa orang Sunda ini ngomongnya lembut? Setelah saya analisa, oh mungkin karena makanannya daun muda. Lalap maksudnya, daun-daun itu kan. Nah, jadi lembut dia. Kalau kami kan cabai semua. Dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Minangkabau, Palembang, Riau, turun ke bawah, itu cabai pedas semua. Nah, jadi pengaruh makanan ini juga. Pulang ini saya makan daun-daun lalap semua insya Allah. Supaya lembut ceramah saya ini. Saya masuk ke hati. Tapi sesuai konteks juga. Kalau tentang masalah Palestina, mesti keras, nggak bisa. Kita bantai Israel atuh. Nggak bisa. Jadi ada. Tapi kalau untuk berdakwah ngajak orang itu memang harus kata-kata yang lembut. Coba lihat pesan Allah kepada Nabi Musa waktu mau menghadapi Fir'aun. Nabi Musa kan berdua dengan Nabi Harun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Ngomong ke Fir'aun aja kata yang lembut kok. Masa ke pasien kasar? Nah, jadi lembut dia. Ini kadang orang kalau pasiennya orang kaya lembut, suara nyaris tak terdengar. Tapi kalau pasiennya dari kamu, masuk. Nah, jadi banyak kata-kata keyword yang saya dengar dari Pak Rektor, dari Pak Dekan tadi tentang pengabdian, tentang integritas, tentang budaya, tentang sopan santun. Saya di Mesir 4 tahun. Habis itu S2 di Maroko 2 tahun. Habis itu di Sudan dari 2017, saya daftar 2019 baru sidang 2 tahun. Jadi pengalaman saya di Arab itu memang ngomong itu keras. Pertama kali saya sampai di Mesir, kaget, saya terkejut. Saya harus kira
gue kasar kan. Terus datang senior kakak kelas, tenang man, itu dia baru berbisik. Jadi tentang ngomong lembut. Kenapa saya bilang ngomong lembut? Kenapa saya tekankan tentang ngomong lembut ini? Karena saya pernah sakit. Ketika kita sakit itu, mendengar suara orang keras kasar itu bertambah sakit kita. Tapi kalau datang orang dengan suara yang lembut, apalagi ibu-ibu dokter datang, pasien itu tenang. Gimana perasaan Bapak? Rasanya saya mau menafkahi aja. Atau tidak dihalalkan Ustaz ya. Nah, itu. Jadi tolong jaga kelembutan ini. Walaupun kalian orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Makassar, orang Papua, beruntung kalian datang kemari, tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tapi juga belajar ilmu kelembutan. Tapi jangan gara-gara ini kalian menjadi melambai. Tetap, cuman cara komunikasi yang baik. Jadi Ustadz, ketika kita Unpas mengusung budaya kesundaan dan keislaman, itu mungkin cocok Ustadz ya. Bagaimana cara pendekatan sebagai dokter juga, dan itu menjadi mungkin nilai tambah Ustadz ya. Plus. Iya, bagaimana kesundaan itu someah, handap asor begitu ya, menjadi salah satu nilai tambah dari para mahasiswa kedokteran yang lulusan Unpas ini. Nah, tinggal Ustadz, kita mempunyai nilai keunggulan keislaman Ustadz. Nah, ini mungkin yang perlu pendalaman, yang mungkin perlu effort yang lebih, usaha-usaha kita, sehingga kita memerlukan berbagai kuliah tamu seperti pada hari ini juga mungkin gitu Ustadz. Iya, jadi jangan sampai setelah kalian dari dokter ngaji, lalu bawaannya bawa ayat, bawa hadis, ketemu pasien, ya ayyuhallazina amanu. Bukan begitu. Justru dakwah itu masuk dengan kelembutan itu. Saya banyak teman dokter, dan dulu saya punya jadwal Pak Dokter di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. IDI itu bukan Ikatan Dukun Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Saya pun ada jadwal di Pekanbaru. Kemudian setelah saya ceramah dengan suami-suaminya, istrinya juga rupanya punya ikatan juga. IID, Ikatan Istri Dokter. IID. Tapi bukan Ikatan Istri-Istri Dokter. Iya. Ikatan Istri Dokter. Istri Dokter, bukan Ikatan Istri-Istri Dokter. Bukan. Jadi Ikatan Istri Dokter juga. Ada Dokter Zul di sana juga Ustaz. Iya. Ada juga di Riau. Iya, di Riau. Kami buat penggalangan untuk Palestina, banyaklah kami berkolaborasi. Nah, jadi poin yang kedua adalah jaga agama, adat, budaya, sopan santun, tata krama, integritas. Nah, ini kalau ini dibekali pada diri adik-adik sekalian. Tentang masalah kedokteran saya nggak bahas, karena kalau saya bahas man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, kata orang Arab. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Nah, poin yang ketiga, saya punya teman dokter. Setiap pasien yang datang ke dia itu kebanyakannya sehat, bahkan belum dikasihnya obat udah sehat. Jadi saya heran, gimana Pak Dokter bisa pasien-pasien itu sehat? Kata dia, saya ajak ngobrol. Bapak dari mana, gimana keluarga, gimana istri, gimana suami, gimana kerjaan, gimana. Akhirnya dia lupa kalau dia sakit. Jadi sebetulnya Pak Dokter, berapa persen orang itu sehat karena obat? Ini dokter yang ngomong ya, 20% Pak Ustadz. Terus yang 80 itu apa? 80 itu sugesti, semangat. Jadi sebenarnya yang datang itu bukan sakit badan, sakit jiwa. Jiwa dia sakit, di rumah dia tertekan, di jalan dia ditekan, di kantor ditekan atasan, target mesti sampai, kalau enggak out. Kalau dia PNS non job, sampai di jalan kena razia, sampai di rumah ditekan istri. Akhirnya dia mau ngadu kemana? Pergi dia ke masjid, datang ustadz bid'ah, neraka. Akhirnya dia pergi ke dokter, datang dokter suntik mati. Kemana lagi aku mau mengadu, kata dia. Akhirnya dia ketemu dengan dokter yang sopan, yang baik, yang cerita, tempat konsultasi. Rupanya dokter ini alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Ya memang Ustadz, kalau kita lihat dari riset dari sejak dulu Ustadz, dari sejak Ibnu Sina, beliau salah satu isinya itu bagaimana 2/3 penyakit itu sembuh karena aspek pendekatan.
Kemudian juga kalau kita lihat juga Ustadz, di dalam beberapa jurnal terakhir saya baca 51% penyakit fisik itu diakibatkan oleh psikosomatis. Ya, jadi akibat seperti Ustadz tadi, dari kantor, dari jalan sampai ke rumah pun ternyata tekanan terus ya. Jadi ini juga salah satu mungkin poin yang harus kita miliki, bahwa pendekatan interpersonal dari hati ke hati nyampe juga akan ke hati. Mungkin gitu Ustaz ya. Iya, jadi nanti adik-adik nggak bisa kita menilai orang waktu di kampus tuh, masalah komunikasi ya, nggak bisa. Jadi saya dulu termasuk orang yang, saya waktu di Maroko mahasiswanya cuma 30 orang anak Indonesia. Jadi kami di kedutaan besar itu dikasih jadwal Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Ramadan. Saya nggak pernah ceramah karena saya aktif di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Saya yang tukang nyusunnya. Saya pengen jadi imam, saya pengen jadi khotib. Jadi pas dia bilang, kok nggak pernah ceramah? Aku kan yang nyusun. Dia bilang. Saya sengaja nyusun supaya saya nggak ceramah. Makanya ketika ceramah saya viral, ditonton. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Like and share. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terus yang followernya 4 juta, hampir 5 juta itu. Terus sampai mana tadi? Terus kawan saya ini kirim WA, kata dia, Mat, kau dulu nggak pernah ceramah, kata dia. Jadi saya mau mengatakan bahwa komunikasi adik-adik ini nanti akan terlatih sendiri ketika di lapangan. Nah, makanya nanti awal-awal jadi dokter orang mulai curhat itu, dia mulai cerita, Pak dokter, sementara waktu sempit, Pak dokter, anak saya begini, suami saya begini, istri saya begini. Tenang aja, orang stres memang ngomongnya banyak. Nah, bukan berarti saya ini banyak ngomong karena stres. Makanya saya di mana-mana itu memang saya batasi, saya ngomong 60 menit. Dan enaknya ceramah di Fakultas Kedokteran, jamnya jelas. Kalau di tempat lain jelas ada, lengkap, detiknya pun ada. Kalau di tempat lain kadang nggak tahu kita udah ngomong berapa lama. Tiba-tiba datang aja surat kuning, 5 menit lagi kan. Nah, lalu jelas, terukur dia. Nah, jadi nanti kalau datang pasien ngomong, sebenarnya mereka ini nggak minta solusi. Pasien-pasien ini yang ngomong-ngomong ini, mereka sebetulnya nggak minta solusi, mereka cuman ingin didengarkan. Makanya nanti kalian nggak usah banyak ngomong, cukup iya, oke, oh, itu aja, iya, oke, oh, sekali-sekali, iya saya paham. Nah, jangan macam dokter dari Medan. Dokter dari Medan enggak? Apa kata dia? Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? Jadi didengarkan. Sebenarnya mereka itu menggumpal di kepalanya, udah mengkristal, nggak tahu mau diceritakannya kemana. Pulang dia ke rumah, diceritakannya ke anaknya. Anaknya sibuk main Mobile Legend. Diceritakannya ke istrinya. Istrinya nonton drama Korea. Diceritakannya ke Ustadz. Kata Ustadz, aku jamaah aku banyak, bukan kau aja. Akhir ketemu dia dengan dokter yang lembut, yang baik. Akhirnya diceritakannya, dokter itu pun bilang, pasien banyak lagi, bukan kau aja. Kemana lagi dia mengadu? Akhirnya diadukannya ke Facebook. Di komen orang, mampuslah kau, kata dia. Jadi sebenarnya mereka ini ingin tempat berbagi cerita. Setelah dia cerita, ditumpahkannya apa yang ada di pikirannya, plong dia. Sampai dia pun lupa kalau dia sakit. Pas dikasih resep, aku sakit, kata dia. Nah, dikasih obat, jadi sebenarnya obat itu hanya sebagai pelengkap saja. Ini banyaklah sudah saya lihat. Ada dokter, sahabat dekat. Dia dokter umum. Mantunya dokter spesialis. Suatu ketika dia sakit. Rupanya dokter ini bisa juga sakit. Dia dokter umum, sakit, digantikan sama mantunya. Kalau dia yang lagi ngobat, dia buka praktek di rumah, itu dari ruang tamu sampai di garasi mobil, sampai antrian panjang. Pas dia sakit, digantikan sama mantunya, beberapa orang aja yang datang. Padahal secara keilmuan, lebih hebat spesialis kan? Tapi jangan gara-gara ini kalian nggak mau spesialis. Saya mau mengatakan bahwa hubungan kalian, hubungan Pak dokter ini dengan pasien ini adalah hubungan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilanjutkan dengan Persatuan Indonesia.
Jadi hubungannya itu bukan hubungan antara manusia dengan robot. Bukan ketemu orang tanya apa, tulis ini, bagi, enggak. Hubungan manusia dengan manusia yang punya hati, punya pikiran, punya cita, punya rasa, punya perasaan. Nah, tapi ini nggak bisa kalau nggak dilatih. Kalau dilatih, selalu bersama, selalu memperhatikan orang. Saya perhatikan Pak Asep, Pak Dokter. Dokter ini dia nggak abu-abu. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Dokter itu kalau dia orangnya religius, sangat taat beragama dan sangat lurus. Dan kalau dia nakal, dia nggak tanggung-tanggung, langsung jadi Firaun. Iya, dokter ini eksak dia. Dia nggak setengah-setengah. Itu di Mesir ada namanya Naqabatul Atibba. Naqabah artinya organisasi, Atibba ikatan dokter-dokter. Yang paling militan membantu Hamas Palestina, Naqabatul Atibba. Jadi kami waktu itu dipesan, mahasiswa Indonesia jangan hadiri kalau ada pertemuan-pertemuan tentang Hamas, karena banyak intelijen, nanti kalian bisa ditangkap, dideportasi. Saya memang orangnya begitu, mana yang paling dilarang itu saya lakukan. Malah bikin penasaran. Iya, saya penasaran kok dilarang. Akhirnya saya diam-diam masuk saya ke acara itu. Ke acara penyelenggara Naqabatul Atibba, ikatan dokter-dokter. Langsung telekonferensi, telepon dengan panglima perang Hamas, namanya Khalid Mash'al. Langsunglah dokter-dokter, disitulah saya lihat dokter-dokter dengan keluarganya itu membantu langsung. Khalid Mash'al mengatakan, kami di sini sedang keadaan sulit, musim dingin, perlu selimut, perlu baju, mau buat sumur bor, mau itu. Langsung mereka support. Kemudian teroris yang paling ditakuti Osama bin Laden. Tangan kanan Osama bin Laden itu namanya Zawahiri. Zawahiri itu dokter. Zawahiri itu dokter. Jadi ternyata dokter ini kalau dia menekuni sesuatu, dia serius. Kalau dalam yang aliran-aliran Islam, yang tidak Islam juga begitu. Ketika bergejolak Kolombia, yang merokok pakai cerutu siapa? Fidel Castro. Fidel Castro ini disupport oleh seorang dokter, anak orang kaya, dokter, tapi masuk ke dalam hutan yang bajunya selalu dibuat siluet Che Guevara. Che Guevara itu dokter. Che Guevara itu dokter. Jadi saya perhatikan dokter ini, kalau dia berbuat untuk sesuatu, untuk kemanusiaan, dia nggak tanggung-tanggung, langsung. Begitu juga tentang ada di Mesir waktu dia meninggal, semua orang Islam, orang Koptik, orang Kristen, semua menangis. Kenapa? Dia adalah dokter kemanusiaan yang membantu luar biasa. Nah, makanya jadi dokter, pengamatan saya, penglihatan saya, orangnya kalau hitam-hitam sekali, putih-putih sekali, nggak ada abu-abu. Yang abu-abu itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, jadi memang mereka berpikirnya hitam putih. Kalau baik, dia baik sekali. Ini pengamatan saya, penglihatan saya selama ini. Lalu kemudian berapa poin tadi sudah? 3. Saya kalau ngomong tuh pakai poin-poin. Supaya apa? Supaya melatih mahasiswa untuk fokus. Karena dulu waktu saya belajar di Mesir, selalu saya menulis buku-buku itu, saya buat poin-poin. Begitu juga kalau saya mendengar ceramah, saya tuliskan poin-poin. Begitu juga kalau saya memberikan ceramah juga pakai poin-poin. Mana tahu poin ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bahwa kemanusiaan itu amat sangat penting. Ketuhanan, ya. Tapi bukan berarti ketika kita sudah bertuhan, lalu kita menafikan kemanusiaan. Ada orang yang sangat serius bertuhan, lalu tidak peduli sama manusia. Bukan. Dalam Islam itu tidak benar. Dalam Islam itu kalau kita lihat, hampir semua aspek ibadahnya itu kemanusiaan. Sholat itu kemanusiaan. Ada imam, ada makmum,
Imam nggak boleh terlalu cepat, makmumnya juga nggak boleh mendahului imam. Nah, itu kemudian puasa juga begitu. Bagaimana merasakan perasaan orang lain. Kalau sudah puasa, mau raja, mau diplomat, mau orang kaya, mau pejabat, kalau sudah puasa, sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama merasakan perasaan orang lain. Begitu juga sampai ibadah hajinya. Haji itu juga kemanusiaan. Bagaimana pakai pakaian yang sama di padang Arafah, merasakan perasaan yang sama. Nah, jadi menjadi dokter itu sebetulnya orang yang paling tersentuh kemanusiaan. Betul apa kata Pak Dr. Asep tadi. Bagaimana orang yang melihat hidup dan mati, yang paling tahu tentang kematian, mestinya dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Makanya kalau ada dokter yang nggak dekat dengan Tuhan, dia pasti dekat dengan setan. Karena dialah yang paling... Ada seorang dokter, sahabat kami. Dia sudah pakai baju, jubah apa itu yang dipakai waktu mau operasi itu. Dia mau operasi. Sudah pakai itu, udah didorong kursi mau ke ruang operasi. Dia bilang nggak jadi. Saya nggak jadi, kata dia. Terus Pak dokter batal operasi, saya batal. Kenapa Bapak batalkan? Karena nggak ada yang jamin setelah disuntik saya sadar lagi, Pak Ustaz. Bapak kok tahu? Iya, saya kan dokter, katanya. Terus kenapa orang lain mau? Karena dia nggak tahu. Jadi rupanya bagus juga kita nggak tahu ini. Sedangkan dokter tahu semuanya. Tahu dia dari mulai, saya kalau jalan dengan dokter tuh tahu bahwa saya sedang sakit. Dari mata saya dia tahu sakit. Kalau kita kan paling taunya ini pasti udah tanggal 29. Kita hanya melihat zahirnya. Tapi dokter ini bisa tahu. Ini Ustadz kayaknya kurang tidur ini. Ini kayaknya Ustadz tahu dia. Jadi kalau orang yang paling mengerti tentang hidup dan mati tidak dekat dengan Tuhan, siapa lagi yang bisa meyakinkan dia? Kalau saya yang ceramah, saya misalnya, marilah kita takut mati, kita akan sakit, kita akan depresi. Dokter yang dengar ceramah saya, alah, Ustaz kan cuma nembak-nembak aja. Kami yang tahu yang sebenarnya. Makanya semestinya yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah dokter. Kenapa? Karena dia mengetahui rahasia-rahasia itu. Nah, jadi beruntung sekali adik-adik sekalian menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak jabatan, begitu banyak. Tapi biasanya orang-orang yang sudah besarnya itu akan jadi apa? Dari kecil itu sudah kelihatan. Mungkin ini dari kecil adik-adik ini selalu bawa jarum suntik. Ustaz, anak saya ini saya masukkan kemana? Ya terserah, saya bilang. Kemana-mana dia bawa martil Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Tapi nilainya rendah Pak Ustaz. Tukang. Jangan menyepelekan tukang. Nah kalau nggak ada tukang nggak selesai bangunan-bangunan kita. Intinya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Mao Zedong ini presiden mana? Cina. Saya betulnya ingat, cuman mau ngetes dokternya aja. Karena biji-bijian di Cina merosot jatuh, akhirnya dia buat keputusan semua burung gereja bunuh. Karena burung gereja adalah hama. Diputuskanlah berdasarkan kepres, keputusan Presiden Mao Zedong, bahwa semua burung gereja dibunuh. Apa dampaknya? Dampaknya tahun berikutnya Cina diserang oleh belalang dan ulat. Kenapa muncul belalang dan ulat? Karena pemakan belalang dan ulat sudah dibunuh. Jadi jangan pernah kita menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan. Ada manusia-manusia, dan kebetulan adik-adik dipilih bawah, tengah, atas. Yang namanya dokter-dokter itu kehidupannya bawah atau atas? Atas. Dokter-dokter ini high class. Saya sudah lihat. Makanya innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Loh. Tadi menitnya tadi sudah hampir, kok berubah lagi Pak Dokter? Jadi 16 menit. Oh, berkurang. Mundur. Tadi di awal tausiah waktu bertambah. Sekarang waktu berkurang.
Hebatnya fakultas kedokteran. Dia sedang menasihati saya, Ustadz Somad, sesungguhnya orang yang ulang tahun itu umurnya bertambah, tapi waktunya sesungguhnya berkurang. Itu sebetulnya signal yang ingin mereka sampaikan. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa tidak ada yang sia-sia. Menjadi bawah pun pemakan ulat, pemakan capung, pemakan itu belalang pun ada manfaatnya. Tapi adik-adik, sudah kadung diletakkan Allah di kelas VVIP, very very important person. Tapi jangan sampai kalian jadi bangsawan, bangsa yang hidup di awan, sampai lupa kalian melihat ke bawah. Nah, itu makanya sekali-sekali nanti ikut Ustadz Somad ke pedalaman untuk merasakan bagaimana jadi orang susah. Melihat saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dimuliakan. Turun dari airport disambut, masuk mobil disetirin, di kantor di mana-mana dikawal, pengawalnya 3 lapis, TNI, polisi, Satpol PP. Kalau di Jawa lengkap dengan bansernya, pemuda Pancasilanya, lengkap dengan Muhammadiyah, Kokam. Tapi saya kalau begini terus nanti saya lupa, saya merasa di atas terus. Maka 3 hari saya di rumah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Selasa saya sebagai guru di sekolah, saya ngajar anak SMP, SMA. Hari Rabu saya di rumah nerima tamu, berbagai macam tamu. Hari Kamis saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai seorang ayah menggendong anak, mengganti pampers sekali-sekali, bawa istri ke pasar, merasakan bagaimana penderitaan laki-laki menunggu istri belanja, merasakan bagaimana menemani. Itu semua harus kita rasakan. Karena kalau kalian terus di atas, rumah sakit sana, rumah sakit sini, sana, sini, gak pernah turun ke bawah, gak bisa merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau bisa merasakan perasaan orang lain. Poin yang kelima. Sampai poin keberapa ini Pak Ustadz? Sampai 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Wisuda anak TK, penyerahan pemakaian kalungnya itu oleh Ustadz Somad. Saya lah memakaikan kalung anak TK. Waktu memakaikan kalung tuh, saya bisik ke telinganya, mau jadi apa? Waktu masangkan kalung, 90% anak TK yang saya tanya itu jawab, mau jadi dokter. Yang mau jadi ustadz 1. 30 anak TK, semua, hampir semua, 90% pas saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Lama saya menung pas di jalan, kok anak ini mau jadi dokter ya? Setelah saya pikir, baru saya dapat jawabannya. Kenapa mereka mau jadi dokter? Dokter itu martelnya kecil aja, sebesar ini. Beda sama tukang martel besar, palu godam, gagangnya rotan, tangan lecet. Gaji sehari 200.000, itu udah tinggi udah. Dokter, martelnya kecil aja, pukul lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10, ongkos pasang 20. Kecil aja, tok tok tok. Jaga malam, senternya batunya 10, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Coba tanya standar berapa gaji jaga malam. Dokter, baterainya 1, senternya kecil, buka mulut 5 juta. Itu baru buka, belum tutup. Makanya banyak pasien itu menganga terus, takut dia tutup, takut dia buka 5 tutup 10, buka tutup 15. Artinya apa? Patutlah anak-anak ini semua jadi dokter. Kenapa? Dokter itu Rabbana atina fid dunya hasanah.
Tukang pijat, coba perhatikan tukang pijat, mijat kaki, ujung kaki, lutut, sampai semua pijat. Mohon maaf, bukan merendahkan. Berapalah dia dapat? Dokter, cuma pegang-pegang sedikit aja. 15. Jadi, karena kalian dari mulai semester 1 tahun 2 sampai atas itu sudah di situ, tidak merasa itu sebagai nikmat, merasa itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi bagi kami yang di luar fakultas kedokteran ini, melihat kalian di rumah sakit, melihat tampilan, melihat pakaian, maka itu suatu nikmat yang luar biasa. Ini cara pandang saya sebagai orang yang di luar kotak, out of the box. Kalian sedang di dalam ini, kami yang sedang dari luar ini melihat. Maka kalian dokter-dokter, kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan fakultas kedokteran itu berat, bilang memang berat. Karena ini berat, biar aku aja. Berat. Al jaza ala qadril amal, balasan itu sesuai dengan kadar beratnya. Karena berat tugasnya itulah, taruhannya nyawa. Salah sedikit nyawa. Nyawa orang melayang, malpraktek dan seterusnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan adik-adik semua. Makanya zakat yang paling besar itu dari dokter-dokter itu. Berapa zakat dia? Jadi kalau zakat itu 2,5%, 2,5% dari pendapatan. Kalau pendapatannya 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 100 juta 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Ini adik-adik ini rata-rata zakatnya 100 juta aja. Jadi bunyi aminnya macam kurang yakin. 100 juta berarti pendapatan dia 4 miliar. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 100 juta. Datang dokter. Ustaz Somad, iya. Saya mengeluarkan zakat 5% Pak Ustaz. Oh Pak dokter salah hitung tuh, saya bilang. Pak dokter belajar di mana? Zakat itu 2,5% saya bilang. Gini Pak Ustaz. Petani yang paginya dia pergi ke sawah bawa sapi, masih bisa dibedakan ini orangnya, ini sapinya. Pas pulang sore, sama bentuknya. Berapa zakatnya Pak Ustaz? Saya bilang kalau dia irigasi, tada hujan beda. Kalau nunggu tada hujan 10%. Tapi kalau irigasi 5%. Berapa zakatnya Pak Ustaz? 5%. Petani yang berkubang kena panas, berlumpur 5%. Masa saya yang dokter bersih cuma 2,5%? Malu saya Pak Ustaz. Lama saya terdiam. Ada ya orang otaknya kayak gini. Nggak mau dia bayar 2,5%. Dokter itu. Dia bayar 5%. Ternyata makhluk-makhluk unik ini masih hidup. Masih ada. Yang perlu dibudidayakan. Di sebagian tempat mereka ini udah punah. Nasib mereka udah sama seperti Jurassic Park. Dinosaurus. Saya yakin adik-adik inilah yang akan mengeluarkan zakat 5% itu nanti insya Allah. Kalau Pak dokter mengeluarkan zakat 5%, yang sah sebagai zakat hanya 2,5% Pak dokter. Yang 2,5 lagi apa Pak Ustaz? Yang 2,5 lagi terhitung sebagai infak. Saya di panel berdua. Di panel berdua Ikatan Bulan Sabit Indonesia, dokter. Ternyata dia setiap sekali operasi 3 kali, yang satu itu dia serahkan untuk lembaga kemanusiaan. Dia itulah yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, Ustadz makan dari mana? Dari mulut. Kalau kulit makan dari mana? Dari lubang pori Pak Ustadz. Kalau tulang makan dari mana? Saya bilang dari mulut juga. Tulang Siregar, Nasution. Batu bara. Tulang itu makannya bukan dari pori Pak Ustadz, karena tulang nggak punya pori. Terus makannya dari mana Pak Dokter? Tulang makannya dari banyak bergerak.
Karena banyak bergerak itulah tulang bisa makan. Langsung saya connect. Pantasan kita disuruh banyak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tulang leher Pak Ustaz. Dari mana dia makan? Assalamualaikum warahmatullah. Subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Qobliyah subuh. Salat subuh. Tahiyatul masjid. Salat duha. Qobliyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib. Bertambah iman saya gara-gara dokter tadi. Selama ini saya nggak tahu maknanya. Salam, 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 salam. Ternyata bergerak leher. Jadi, apa maknanya? Orang kalau hanya sekedar tahu ayat, tahu hadis, dia datar aja. Banyak dokter tuh ngetes-ngetes saya. Ustaz Somad, gimana ayat tentang wudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Gimana ayatnya Pak Ustaz? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Terus kalau dia hidupkan keran, dia basuh tangannya dari siku sampai ujung, ya sah saya bilang. Dari siku sampai ujung sah, dari ujung sampai siku sah, terjun dia ke laut pun sah saya bilang. Basah semua. Sah itu saya bilang. Saya kan mau menunjukkan juga kehebatan saya, masa saya bilang. Saya jaga diri, saya kan profesor. Masa saya nanya? Nah, jadi kami Pak Ustadz, dokter-dokter, kata dia, yang ngomong ini dokter. Kami kalau mau ngoperasi cuci tangan seperti ayat wudhu tadi Pak Ustadz. Kami cuci tangannya ke sini. Terus saya tanya, kenapa nggak ke sini? Untungnya dia dokter yang baik. Coba kalau dia dokter yang baik, mau tahu aja tuh mau tahu banget. Kenapa Pak dokter nyucinya ke sini? Karena kalau saya nyucinya begini Pak Ustadz, bakteri-bakterinya nyangkut di ujung jari, dan ujung jari itu nanti akan menyebarkan kuman bakteri penyakit. Tapi begitu turun ke sini, siku kami yang turun, ujungnya bersih Pak Ustadz. Saya Ustadz, tapi keyakinan saya tentang agama bertambah karena bicara dengan dokter. Tapi saya nggak ngomong gitu di depan dia. Saya tetap jaga. Saya jaga image kita. Enggak saya bilang, oh saya ngomong dengan Bapak bertambah iman. Kecil lah saya kan. Hebat kali dia. Bertambah iman saya, Ustadz bisa bertambah keyakinan saya tentang Al-Quran. Satu ketika saya dipanel lagi dengan dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Bisa Ustadz datang ke kampus kami, kita akan bicara tentang masalah otak. Saya bilang kalian salah sambung. Saya taunya otak-otak, saya bilang. Nanti Ustadz akan dipanel dengan dokter spesialis otak. Oke. Saya pun duduk dengan dokter. Sehat Pak dokter otak? Sehat. Ustadz Somad, kata dia. Iya. Itu kan ada ayat dalam Al-Quran. Adik-adik hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, salah. Bohong dan salah itu di otak Pak Ustadz. Oh iya saya bilang. Padahal saya tahunya baru itu. Bohong itu Pak Ustadz, orang pembohong itu letaknya di sini Pak Ustadz. Ada seorang pekerja tambang bekerja di bawah perut bumi, lalu karena suatu eksiden, kejadian musibah, kepalanya terbentur besi. Menurut prediksi dia mati, tapi ternyata diselamatkan, sehat. Setelah sehat, perilakunya berubah. Kenapa? Karena terjadi kesalahan pada otak bagian depan. Nasiyatin kazibatin khati'atin. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan atas. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta, PHP, pemberi harapan palsu. Katanya mau dinikahi tapi ternyata enggak. Khati'atin, salah, dosa, jahat, nakal. Semuanya berawal dari otak. Yang menjelaskan itu siapa? Dokter. Ketemu dengan ayat. Itu kan cocokologi aja. Nggak ada yang cocokologi. Adik-adik dari fakultas kedokteran menyehatkan orang, setelah sehat dia jadi baik.
Adik-adik mendengarkan curhatan orang, setelah curhatannya didengar, dia jadi baik. Adik-adik buat pengobatan amal sosial, orang menjadi baik. Adik-adik omongannya lebih didengarkan karena dianggap lebih berilmu, karena kalian kelas atas. Kalian lebih bisa membayar zakat, berimpak, bersodakoh lebih daripada orang lain karena duit kalian lebih. Amin. Jadi sebenarnya kalian ini makhluk apa? Kalian adalah makhluk yang dipilih Allah untuk dipakai menuju jalan kebaikan-kebaikan. Yakinkan itu dalam diri. Karena orang yang paling bahaya adalah orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Dia sendiri nggak menghormati dirinya. Halakan ru'un, kata pepatah Arab. Halakan ru'um lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Kalian orang paling hebat. Kalian orang berprestasi. Kalian orang bermanfaat. Kalian bisa menyelamatkan orang lain. Kalian punya duit. Kalian punya prestasi. Kalian ber-IQ tinggi. Kalian tinggal lagi. Tentu saja setiap manusia ada kekurangan-kekurangan. Ustadz Somad nggak ada kekurangan. Ustadz lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam kupandang manis. Kata istri saya. Waktu tinggal 14 detik lagi. Bagaimana seandainya kita tahu kapan kita mati? Nggak ada enaknya hidup ini. Kenapa hidup ini menjadi enak? Ya karena kita nggak tahu kapan kita mati. Maka dibiarkan Allah kita begini, akhirnya kita bisa bertemu, bersilaturahim. Antara saya dengan kalian, entah siapa yang duluan mati. Kalau dilihat dari usia, dilihat dari umur, kelihatannya saya duluan. Tapi bisa jadi juga, ya saya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Tapi saya plong hari ini. Kenapa? Karena saya sudah bicara ke dokter-dokter yang pasiennya ribuan orang. Kalau saya tablik akbar di tengah lapang 100.000 orang. Tapi hari ini saya bicara ratusan orang. Tapi mereka punya pasien ratusan ribu orang. Dan orang itu menjadi baik. Dan menjadi baiknya karena lisan dan perbuatan kalian. Saya juga dapat pahalanya insya Allah. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju.